Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Gimana kabarnya? Masih pada semangat kan? Sebelum memulai pembelajaran kita pada malam hari ini, perkenalkan saya Muhammad Al-Aziz. Kalian dapat memanggil saya Pak Aziz. Saya mengampu mata pelajaran sosiologi. Kemudian, mari kita semua mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya jelaskan pada malam hari ini adalah tentang gejala dan realitas sosial sebagai kajian sosiologi. Yang pertama adalah tentang pengertian gejala sosial. Apa sih gejala sosial itu? Gejala sosial merupakan segala peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi akibat pola interaksi atau hubungan sosial dalam masyarakat. Jadi gini, secara sederhana, gejala sosial dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi oleh manusia, baik secara individu maupun kelompok. Gejala sosial dapat bersifat negatif dan positif. Bersifat negatif artinya munculnya perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial dalam masyarakat. Sedangkan gejala sosial bersifat positif artinya perilaku dan tindakan sosial yang menuju ke arah yang lebih baik. Gejala sosial dapat dikenal menjadi tiga, yaitu 1. Tindakan individu dan tindakan kolektif. Tindakan kolektif yaitu tindakan secara spontan, relatif, tidak terorganisir, dan hampir tidak diduga sebelumnya. Contohnya, gerakan peduli korban bencana. Yang kedua adalah interaksi antar individu atau antar kelompok. Interaksi sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Untuk interaksi asosiatif terbentuk apabila mengarah pada persatuan seperti kerjasama dan lain-lain. Contohnya, tawar-menawar pada seorang penjual dan pembeli. Sedangkan interaksi disosiatif terbentuk apabila mengarah pada perpecahan seperti pertentangan atau konflik sosial dan persaingan. Contohnya, tawuran antar supporter bola. 3. Pengelompokan sosial. Pengelompokan sosial yaitu dengan munculnya komunitas-komunitas atas dasar hobi yang sama. Contohnya, pecinta alam dan komunitas motor Vespa. Yang kedua adalah realitas sosial. Realitas sosial merupakan kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Realitas sosial dapat dikaji dalam ilmu sosiologi sebagai berikut. Yang pertama adalah yang A, hubungan sosial. Hubungan sosial merupakan kegiatan yang dilakukan antar individu, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok untuk saling berinteraksi. Hubungan sosial memiliki ciri-ciri terjalinnya komunikasi, memiliki tujuan yang dicapai, dan terdapat dua pihak atau lebih, terdapat dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Kemudian yang B, sosialisasi dalam proses pembentukan kepribadian. Yang C, kelompok sosial. Kelompok sosial dapat diartikan sekumpulan individu dengan nilai, norma, dan harapan yang saling berinteraksi secara teratur dan memiliki tujuan yang sama. D. Nilai dan norma. Norma dibentuk untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat. Kemudian yang E. Struktur sosial. Merupakan tatanan, susunan, atau tingkatan sosial dalam masyarakat. Struktur dibagi menjadi dua, yaitu diferensiasi dan stratifikasi sosial. Diferensiasi menunjukkan perbedaan secara horizontal, contohnya suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Stratifikasi menunjukkan perbedaan secara vertikal, contohnya kekuasaan dan wewenang. Yang F, penyimpangan sosial. Perilaku penyimpang disebut juga deviasi sosial. Contohnya tawuran antar pelajar. G. Lembaga sosial. Menurut Paul B. Horton dan Chester Lihan, lembaga sosial adalah sistem norma sosial dan hubungan-hubungan yang terorganisir yang menyatukan nilai-nilai serta prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. H. Mobilitas sosial.
Mobilitas dapat dibedakan menjadi mobilitas vertikal, horizontal, dan lateral. Mobilitas vertikal merupakan perpindahan yang bersifat naik atau turun. Mobilitas horizontal merupakan gerak berpindah dalam tingkatan yang sama, artinya seimbang. Dan mobilitas lateral merupakan gerak perpindahan dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa mengubah status sosial. Pengendalian sosial, yaitu upaya penertiban yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk pengendalian sosial berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama adalah preventif. Preventif dilakukan sebelum terjadi pelanggaran atau pencegahan. Yang kedua adalah represif. Represif yaitu dilakukan setelah terjadi pelanggaran. Dan yang terakhir adalah penggabungan dari kedua hal tersebut yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan sekaligus mengembalikan norma-norma yang sesuai. Sedangkan berdasarkan cara yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu persuasif. Persuasif yang dilakukan dengan memberi saran, ajakan, dan bimbingan untuk mematuhi nilai dan norma. Yang kedua adalah koersif, dilakukan dengan cara kekerasan atau paksaan untuk membentuk masyarakat yang tertib. Dan yang terakhir adalah J, perubahan sosial. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-nilai sikap. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita mari mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mimpi tanpa aksi hanyalah Mugen Sukuyomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.